Halo Kak Bella. Halo Cimeme. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, hebat Kak Bella, masih semangat. Oh ya Kak Bella, kita juga mau menyapa adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah loh. Yuk. Halo, shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Cimeme, adik-adik yang ada di rumah tetap bersemangat ya. Oh iya dong, harus itu Kak Bella. Walaupun ibadah sekolah minggu kita masih online, tapi kita harus tetap sukacita dan semangat di dalam memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita sama-sama minta pimpinan Tuhan. Kita mau berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada hari ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai dengan selesainya. Kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan memulai dengan satu pujian. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi pakai gerakan burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Bella, kamu tahu nggak? Sekarang itu saya lagi sedih tahu. Kamu sedih kenapa, Mei? Kamu tahu kan, sekolah sekarang lewat online. Saya itu pelajarannya kadang suka bisa suka enggak. Jadi saya takut deh kalau nggak naik kelas. Nggak naik kelas. Wah, kadang saya juga begitu, suka sedih. Karena kadang papa saya suka kerja, terus kadang enggak. Makanya kadang saya nggak dikasih uang jajan, kadang dikasih. Oh ya? Iya. Ada cici sekolah minggu. Iya. Adik-adik lagi ngapain? Oh, mukanya sedih semua. Ini Ci, sekarang kan Cici tahu sekolah lewat online. Aku tuh kadang suka bisa suka enggak sama pelajarannya. Jadi aku takut tidak naik kelas. Kalau Bella kenapa? Saya suka sedih karena kadang papa saya kerja, kadang enggak. Makanya kadang saya dikasih uang jajan, kadang enggak. Oh, tapi kalian harus tetap semangat dalam keadaan seperti ini. Karena kalian kan anak sekolah minggu yang baik dan taat. Tuhan pasti menyertai kalian. Seperti Nabi Elia yang disertai Tuhan. Yuk kita saksikan kisahnya. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap,
lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Adik-adik, kita boleh mencontoh sikap Nabi Elia yang taat dan setia pada Tuhan. Nabi Elia tidak khawatir akan hidupnya, tidak takut kelaparan, tidak khawatir akan keadaannya. Dia percaya bahwa Tuhan menyertai dan memelihara hidupnya. Begitu juga dengan adik-adik sebagai anak Tuhan yang setia, yang rajin ke gereja walaupun mengikuti ibadah lewat online. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita dan memelihara hidup kita. Di masa pandemi ini,
Kita jangan takut dan khawatir bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita, tetapi kita harus tetap mengikuti aturan pemerintah dalam menjaga kesehatan. Tetap semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar cerita. Tuhan, berkatilah kami supaya kami tidak khawatir dan takut lagi. Tuhan Yesus, berkatilah di setiap kegiatan kami, di dalam belajar kami, walaupun lewat online, kiranya Tuhan memberkati, memberi kami semangat untuk belajar. Tuhan, berkatilah keluarga kami, lindungilah kami daripada virus corona, kiranya Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara hidupmu. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar cerita sekolah minggu tadi, pastinya adik-adik sudah tidak merasa takut dan khawatir lagi dong. Iya, betul Cimeme, karena Tuhan Yesus selalu memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah sekolah minggu kita. Kita akan tutup dengan satu pujian, dan pujian ini juga bisa menguatkan kita di dalam kehidupan hari lepas hari. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa memakai masker ketika adik-adik beraktivitas di luar rumah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.